Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan venue Aerosport Modeling Kluster Mimika kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura pada Rabu 10 Desember 2025. Persidangan berlangsung hingga tengah malam dengan agenda pembacaan putusan terhadap 5 terdakwa dalam 2 berkas perkara terpisah. Pada persidangan pertama, majelis hakim yang dipimpin Tobias Benggian dengan anggota Lydia Awinero dan Andi Matalata menjatuhkan vonis pidana penjara kepada 3 terdakwa Ade Jalaluddin, Roeli Questama, dan Suyani. Ketiganya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidiar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tentang tindak pidana korupsi. Terdakwa Ade Jalaluddin divonis 4 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Roeli Questama selaku konsultan pengawas dibebaskan dari dakwaan primer, namun pada dakwaan subsidiar divonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Sementara itu Suyani yang juga tidak terbukti dalam dakwaan primer divonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Seluruh vonis dijalani dengan ketentuan masa tahanan dikurangkan seluruhnya. Penasihat hukum ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut, sedangkan jaksa penuntut umum menyatakan banding. Sidang kemudian diskors 10 menit sebelum dilanjutkan dengan pembacaan putusan terhadap 2 terdakwa lainnya, Domingus Robert Mayaud dan Yohanes Paulus Kurnala, yang berkas perkaranya disidangkan terpisah. Pada persidangan kedua, majelis hakim dipimpin Lydia Awinero dengan anggota Tobias Benggian dan Muhammad Tatswif Mustari. Terdakwa Domingus Robert Mayaud dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan primer, namun majelis hakim menjatuhkan pidana 7 tahun serta denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan. Itu adalah putusan yang menurut kami itu selain mencederai nilai-nilai keadilan dan rasa keadilan daripada para terdakwa, tapi juga inilah menunjukkan sebuah peradilan sesat yang kemudian menghukum orang yang sebenarnya secara fakta di dalam persidangan itu sama sekali tidak terbukti. Apalagi seluruh pertimbangan hakim itu didasarkan kepada hasil perhitungan oleh ahli teknik, dalam hal ini ahli konstruksi, yang menghitung volume yang terpasang dengan mengkonversikan itu dengan harga satuan sehingga didapatlah nilai kerugian negara itu. Nah, kemudian dirasionalisasikan kembali oleh ahli keuangan negara atau ahli penghitungan keuangan negara. Dari kedua ahli ini, ahli hukum ini itu sebenarnya dari sisi kompetensi maupun kewenangan mereka tidak bisa menyatakan sebuah kerugian keuangan negara. Sebab yang berhak mengatakan kerugian ada tidaknya kerugian negara, kita tahu ada lembaga negara dalam BPK atau minimal BPKP. Nah, jadi betul-betul kasus ini mencerminkan memang sesuatu yang jauh daripada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Terdakwa Yohanes Paulus Kurnala juga dibebaskan dari dakwaan primer. Namun dalam dakwaan subsidiar, ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hakim menjatuhkan pidana 7 tahun penjara, denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan, serta uang pengganti 31 miliar rupiah yang wajib dibayarkan dalam waktu 1 bulan. Jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 4 tahun. Di mana kerugian keuangan negara yang disebut sebagai volume kerugian keuangan negara itu yang mana? Itu tidak ada. Karena itu maka antara putusan yang satu dengan putusan yang lain saling kontroversi, saling bertentangan. Itu hal-hal prinsip yang perlu saya kemukakan kepada rekan-rekan. Selebihnya secara detail akan kami kemukakan dalam uraian hukum kami terhadap apa yang dilakukan. Bahwa telah terjadi, pertama dari sisi hukumnya ya, pertama adalah telah terdapat on voldoende motivering daripada putusan tersebut. Artinya putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara lengkap seluruh fakta-fakta persidangan. Itu yang disebut dengan on voldoende motivering. Kedua,
putusan itu, pertimbangan putusan merupakan reformulasi dari seluruh dakwaan penuntut umum yang kemudian dijadikan saja sebagai pertimbangan putusan. Jadi sama sekali tidak ada analisis yuridis terhadap apa yang terungkap dalam persidangan. Nah, penalaran yuridisnya tidak ada sama sekali. Tapi kami hormati putusan itu, sebagaimana saya tadi sudah menyatakan prinsip tentang res judicata. Itu yang sangat menonjol. Hal-hal detail lain bisa dilanjutkan oleh. Vonis majelis hakim terhadap kedua terdakwa ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Atas putusan tersebut, JPU langsung menyatakan banding, sementara para terdakwa menyatakan pikir-pikir. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, JTV mengabarkan.